93 tahun. Sejak tahun 1933, Persib Bandung telah bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dari era perserikatan hingga Liga Super, dari lapangan tanah hingga stadion modern. Tapi musim 2025-2026 menandai sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar bertahan. Ini adalah metamorfosis total. Persib Bandung tidak lagi hanya mengejar gelar liga domestik. Mereka sedang membangun sesuatu yang belum pernah ada di Asia Tenggara, sebuah mesin taktik global. Training center sekelas Eropa dengan teknologi cathode yang digunakan di Premier League. Gym dengan Perch P2 yang memantau setiap repetisi dengan kamera 3D. Akademi yang mengintegrasikan kurikulum Inter Milan. Ini bukan lagi sekadar klub sepak bola. Ini adalah blueprint bagaimana sepak bola Indonesia naik kelas dan bersaing di panggung kontinental. Dalam video ini, kita akan membongkar tuntas strategi transformasi Persib dari raksasa lokal menjadi powerhouse global, dari Gedebage ke Bundesliga, dari Bandung ke dunia. Untuk memahami mengapa transformasi ini terjadi, kita harus memahami konteksnya. Musim 2025-2026 adalah musim ke-92 Persib Bandung dalam kompetisi profesional. Tapi longevitas saja tidak cukup. Lanskap sepak bola Asia berubah dengan drastis. Thailand punya Buriram United dengan stadion dan training center yang menyaingi klub Bundesliga. Singapura punya Lion City Salers yang didukung penuh oleh pemerintah. Dan Persib, mereka masih mengandalkan fasilitas yang tidak memadai untuk kompetisi level of Champions League tuh. Glenn Sugita, presiden klub, menyadari bahwa untuk bersaing di level kontinental, model manajemen lokal tradisional harus digantikan dengan struktur organisasi berbasis data yang mengikuti standar Eropa. Ini bukan lagi soal gengsi, ini soal survival. Karena tanpa lisensi klub FC yang memadai, Persib bahkan tidak bisa ikut kompetisi yang memberikan eksposur global. Dan disinilah blueprint Bandung dimulai. Dengan menarik sponsor internasional seperti Kelma dari Spanyol, Allianz dari Jerman, Persib mendapatkan fresh funds yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur sekelas Eropa di jantung Jawa Barat. Jantung dari transformasi ini adalah training center Gedebage. Lokasi strategis dekat dengan stadion GBLA. Fasilitas ini dirancang bukan sekadar sebagai tempat latihan, tapi sebagai hub taktik holistik yang mencerminkan lingkungan elite Bundesliga. Blueprint fasilitas ini menekankan lingkungan yang fokus dan tenang. Beberapa desain bahkan mengintegrasikan elemen alami seperti aliran air yang menenangkan untuk memberikan keunggulan psikologis bagi atlet elit. Ini bukan gimmick. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan recovery yang tenang mempercepat regenerasi mental dan fisik pemain setelah latihan intensitas tinggi. Fasilitas ini dibagi menjadi zona spesialis, beberapa lapangan dengan kualitas drainase dan rumput yang sebanding dengan ground top. Eropa memungkinkan tim berlatih sepak bola vertikal intensitas tinggi bahkan saat musim hujan. Laboratorium sport science yang dilengkapi penuh gym high performance dan yang paling penting, suite analisis taktik terintegrasi dengan database GIPS dan video. Laporan training ground update dari awal 2026 menunjukkan fasilitas ini hampir selesai. Branding dan instalasi LED lighting untuk latihan malam sudah terpasang, memungkinkan sesi taktik hingga larut malam, terutama selama bulan Ramadan ketika jadwal berubah drastis. Dan implikasi taktis dari fasilitas ini luar biasa. Sebelumnya, Persib harus berbagi lapangan multiguna dengan kualitas yang tidak konsisten. Sekarang, Dedicated Elite Quality Grosses yang memberikan constant ball roll dan mengurangi risiko cedera. Gym yang sebelumnya hanya punya peralatan strength dasar, sekarang dilengkapi dengan Village Training atau VBT yang memungkinkan optimisasi kekuatan dan power berbasis data. Recovery Zona yang dulunya cuma fisioterapi standar, sekarang punya Hydropy dan Sport Science Labs yang mempercepat return to play dan manajemen kelelahan. Dan yang paling game-changing, analisis suite yang dulunya cuma review video, sekarang terintegrasi penuh dengan tactical database dan metric GPS. Ini memungkinkan Bojan Hodek untuk tidak hanya melihat apa yang terjadi di lapangan, tapi mengapa itu terjadi secara biomekanikal. Dan semua data ini digunakan untuk Enhealth Direct Scout yang presisi. Tapi infrastruktur fisik hanyalah setengah dari cerita. Jantung revolusi teknologi. Persib adalah integrasi wearable dan alat tracking biometrik yang disediakan melalui keahlian teknis Eropa.
Musim 2025-2026, klub mengadopsi sistem Cathode Vector S7. Unit tracking GPS frekuensi tinggi 10 Hz yang telah menjadi standar emas di English Premier League dan EFL. Unit ini memberikan staf pelatih pandangan komprehensif tentang workload atlet. Tracking metrik seperti total jarak tempuh, running, akselerasi, dan deselerasi. Tapi ini bukan sekadar untuk koleksi data. Ini untuk mitigasi cedera proaktif. Dengan mengkuantifikasi player load, Coach Miro dan fitness coach Yaya Sunaria bisa mengidentifikasi kapan seorang pemain mendekati red zona kelelahan. Mereka kemudian menyesuaikan intensitas latihan untuk mencegah cedera. Ini sangat krusial untuk pemain profil tinggi seperti Tom Hay dan Mark Locke, yang ketersediaannya adalah paramount untuk kesuksesan klub di Liga 1 dan Sal 2. Dan melengkapi Kepot di lapangan, klub mengimplementasikan Perch P2 Next Generation Athlete Performance Solution. Sistem ini menggunakan kamera 3D yang sofistik untuk melacak kecepatan setiap repetisi selama strength training. Perch P2 merekam dengan 60 frames per second, memberikan feedback instan ke atlet dan pelatih. Integrasi Perch P2 memastikan bahwa kerja yang dilakukan di gym diterjemahkan langsung menjadi explosive power di lapangan. Ini secara efektif menghilangkan blind spots dalam pengembangan atlet. Dengan pandangan 360 derajat tentang kesiapan atlet ini, Departemen Sport Science dapat memaksimalkan output fisik sambil memastikan protokol recovery dipersonalisasi tepat untuk kebutuhan setiap individu. Tom Hay, misalnya, mungkin butuh recovery protokol yang berbeda dari William Baruch karena perbedaan posisi dan tipe beban kerja. Dan Perch P2 memberikan data untuk membuat keputusan itu secara objektif, bukan berdasarkan feeling pelatih. Tapi keberlanjutan jangka panjang Bandung Blueprint bergantung pada perombakan total akademi Maungora. Persib mengintegrasikan kurikulum standar Eropa di semua kelompok usia. Memastikan bahwa pemain yang masuk akademi di usia 10 tahun diajarkan prinsip taktis yang sama dengan skuad senior. Kurikulum ini dimodelkan setelah sistem elite Belanda dan Jerman. Menekankan kemahiran teknis, kesadaran spasial, dan fleksibilitas taktis. Driver kunci revolusi akademi ini adalah proyek Interakademi Indonesia. Melalui kolaborasi ini, staf dari raksasa Italia berbagi metodologi coaching yang terkenal di dunia dengan instruktur Akademi Persib. Ini adalah inisiatif coaching. Instruktur lokal disertifikasi dalam metodologi global modern, menciptakan trickle-down effect yang meningkatkan standar bermain di seluruh sistem akademi. Fokusnya adalah mengembangkan thinking players yang bisa beradaptasi dengan tuntutan high intensity, high pressure sepak bola profesional modern. Persib juga membangun talent bridge untuk memfasilitasi eksposur internasional dari prospek terbaiknya. Program ini memungkinkan pemain akademi top untuk menjalani training stints jangka pendek di fasilitas klub partner Eropa seperti Borussia Dortmund atau Inter Milan. Pemain muda seperti Kakang Rudianto dan Robbie Darwis sudah merasakan manfaat dari lingkungan ini, yang mempercepat transisi mereka ke skuad senior. Semua infrastruktur dan teknologi ini akan syal-syal tanpa kepemimpinan taktis yang tepat. Bojan Hodek, pria Kroasia berusia 54 tahun dengan lisensi UEFA Pro, telah mendefinisikan masa jabatannya dengan pergeseran menuju gaya bermain yang lebih serbaguna dan high intensity. Hodek telah memindahkan tim dari pendekatan statik, possession base ke sistem 4-3-3 defending yang dinamis, yang memprioritaskan vertikalitas dan transisi cepat. Evolusi ini didukung oleh akses Hodek ke tactical database eksklusif dan software analisis oposisi yang disediakan melalui kemitraan formal klub. Tool ini memungkinkan staf pelatih membedah kekuatan dan kelemahan lawan dengan presisi. Dan buktinya, Persib lolos ke round of 16 of Champions League 2, pencapaian signifikan untuk klub Indonesia di era modern. Tapi perjalanannya tidak tanpa pelajaran. Agregat 1-3 kalah dari Ratchaburi FC Island di Februari. 2026 menyoroti margin yang sangat tipis di sepak bola kontinental. Kekalahan berat 0-3 di leg pertama away meninggalkan skuad dengan gunung yang harus didaki di Bandung. Meskipun kemenangan spirited 1-0 di GBLA diamankan oleh gol Andrew Yung, meskipun kartu merah babak pertama untuk William Baruch, klub tersingkir. Tapi ini bukan kegagalan. Ini adalah data untuk evolusi berikutnya. Semua transformasi ini tidak gratis. Metamorfosis menjadi mesin taktik.
Global membutuhkan fondasi finansial yang robust yang tidak bisa disediakan oleh penjualan tiket domestik dan sponsorship lokal saja. Di 2025 dan awal 2026, Persib Bandung berhasil mengetuk pasar global untuk mengamankan suite sponsor profil tinggi internasional. Raksasa teknis Spanyol Kelma menandatangani sebagai technical sponsor resmi untuk musim 2025-2026, membawa bukan hanya aparel tapi komitmen untuk pengembangan elite football di Asia. Strategi komersial juga melibatkan naming rights dan branding strategis. Inisiatif Alliance GBLA dan ekspansi sponsor seperti Peromatch ke pasar Indonesia menandakan era baru engagement korporat. Brand ini melihat bobotoh basis supporter masif dan passionate Persib sebagai demografi kritis untuk pertumbuhan regional. Revenue yang dihasilkan dari deals ini dialirkan langsung ke proyek infrastruktur klub, terutama tactical hub baru di Gedebage. Ini adalah virtuous circle sponsor global memberikan dana membangun fasilitas. Fasilitas menarik talent memberikan performa menarik lebih banyak sponsor. Jadi kemana semua ini mengarah? Proyek 5 tahun Persib Bandung dari 2026 hingga 2031. Membayangkan klub sebagai hub Premier untuk keunggulan sepak bola di Asia Tenggara. Milestone 2026, penyelesaian tactical hub Gedebage. 2028, 25% skuad senior berasal dari Akademi Maungora. 2031, Akademi Youth dominan di Asia Tenggara. Metamorfosis Persib Bandung menjadi powerhouse taktik global merupakan pencapaian signifikan dalam profesionalisasi olahraga Asia Tenggara. Pergeseran struktural dari manajemen tradisional ke model kontinental berbasis data telah memberikan klub alat yang diperlukan untuk bersaing di level tertinggi permainan Asia. Dengan mengamankan sponsorship internasional, membangun training center kelas dunia, dan merevolusi Youth Pathway, klub telah menciptakan fondasi berkelanjutan untuk kesuksesan masa depan. Evolusi taktis di bawah Bojan Hodek, didukung oleh teknologi elite seperti Catapult dan Perch P2, telah meningkatkan output fisik dan teknis kuat. Persib Bandung bukan lagi hanya klub dari Jawa Barat, ini adalah mesin taktik global yang sedang dibuat. Dan Bandung Blueprint ini akan menjadi template bagi klub-klub lain di Asia Tenggara untuk mengikuti jejak yang sama. Apakah Persib bisa jadi Bayun Munia Asia Tenggara dengan infrastruktur sekelas ini? Atau masih ada gap yang terlalu besar? Dan menurut kalian, teknologi mana yang lebih penting Katut untuk monitoring di lapangan? Atau Perch P2 untuk strength training? Tulis di komentar. Subscribe untuk Benerin Sepak Bola Indonesia berikutnya.